Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja, apa kabar? Luar biasa tentunya, semua baik adanya. Haleluya. Amin. Bulan ini, bulan Mei, tema kita adalah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita minta kepenuhan akan Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita bawa seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berikan hati kita untuk datang kepada Tuhan sebagai pengagungan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab sampai saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Sebagai rasa syukur kami, seminggu ini Tuhan sudah memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk keadaan yang baik pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam.
hidup kami. Berkuasalah atas hidup kami Tuhan. Yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Katakan dimuliakan.
kehidupan kami. Berdaulatlah atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang saat ini bangga punya Bapa seperti Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Sekali lagi katakan. Haleluya. Berikan salam kiri kananmu, kata luar biasa. Amin. Saudara dan saya telah ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu, berikan seluruh hidupmu hanya untuk Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan. Dengan darah yang kudus, mengangkat yang bagimu.
Saudara-saudara yakin kalau saat ini ada gerakan Roh Allah di sini? Yang percaya katakan amin. Ada gerakan Roh Allah yang luar biasa di tempat ini. Rasakan, mari kita katakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana.
mempersiapkan persembahan kita. Dan kita akan membaca beberapa pengumuman. Kami mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk hadir bersama kami dalam ibadah kaum wanita pada hari Selasa besok, saudara ya, yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vera Daniel. Dan saya mengharapkan semuanya para wanita di tempat ini boleh bergabung bersama kami. Amin, saudara. Haleluya. Kemudian ibadah hari Kamis, ibadah doa lawatan, kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yusak Rahmat Bakti. Dan ibadah hari Minggu seperti biasanya kita akan dilayani oleh Bapak Samuel Hadi Wijaya. Oleh sebab itu saat ini saudara, kita akan memberikan persembahan, dan biarlah persembahan kita boleh menjadi berkat ketika kita menabur. Haleluya. Kita akan bawa persembahan kita dengan doa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari yang indah ini. Kami masih diberikan kesempatan kami untuk boleh datang di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan sekarang tiba saatnya Bapak, bahwa kami akan memberikan persembahan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh mempersembahkan dengan sukacita. Tak lupa kami juga akan mempersembahkan sisa hidup kami ke dalam tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bawaku lebih dalam lagi Tuhan untuk mengenal Engkau, dan biarlah hidup kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu, penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau telah hadir di tengah-tengah kami di gerejamu ini. Kau telah hadir ya Tuhan Yesus, dan kami semua jemaat yang terbaik sudah datang pagi-pagi beribadah di gerejamu ini, memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami ya Tuhan Yesus, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu duduk tenang, buka hati, buka pikiran, menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, haleluya, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita sudah masuk bulan Mei ya. Diawali dengan My Day, demo. Tapi semua aman di dalam Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Renungan bulan Mei dari Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Terlebih dahulu kita baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita ulangi baca ayat 18 ya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus berarti seseorang hidup di bawah pengaruh dan kendali penuh Roh Kudus, bukan cuma sekadar percaya atau menerima Dia waktu dibaptis. Ya, kita sudah dibaptis, sudah terima baptisan dan terima Roh Kudus, ya selesai gitu ya. Enggak ya. Kita terus harus dipimpin oleh Roh Kudus ini. Dan mau atau enggak mau dipimpin Roh Kudus, ya terserah Anda. Ya. Kalau enggak mau dipimpin, ya Roh Kudus tidak bisa apa-apa juga. Enggak dipaksakan ya. Tapi sebaiknya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita menyerahkan diri kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus ya. Karena dipimpin oleh Roh Kudus itu enak ya. Gitu. Jadi saudara nanti bisa menikmati pimpinan daripada Roh Kudus itu ya. Dan kita harus terus di dalam pimpinan Roh Kudus itu, sehingga hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 3 hal dalam makna Roh Kudus itu. Yang pertama yaitu kehadiran vs kendali. Setiap orang Kristen sudah menerima Roh Kudus saat lahir baru, tapi dipenuhi itu soal menyerahkan kendali hidup sehari-hari kepadanya. Mirip bedanya seperti kita punya mobil ya. Kita cuma punya tok, itu seperti kita punya Roh Kudus tapi punya tok ya.
Kita seperti punya mobil ya cuma punya tok, tapi tidak bisa mengendarainya. Jadi kita tidak sungguh-sungguh di dalam mobil itu ya. Kita cuma punya tok, pergi ya panggil supir itu ya dinikmati, tapi tidak sepenuhnya. Kalau kita bisa mengemudikan mobil itu sendiri kan kita bisa menikmati mobil itu ya. Apalagi kalau mobilnya bagus ya, mewah, kalau lebih balap gitu ya, kita bisa ngebut dengan kencangnya, jos ya, menikmati mobil ini gitu loh ya. Kita seperti sekarang ada mobil listrik ya, mobil listrik itu apa? Tidak bisa dinikmati. Kita tidak bisa main belayer bung 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 bung, itu tidak bisa. Ya kelenyer gitu aja mobil listrik itu. Ya, Bu Pepi kan punya sepeda listrik ya. Nah itu kelenyer kan, kelenyer gitu aja. Tidak terasa kalau punya naik sepeda gitu. Ya itu mak kelenyer gitu. Itu kemarin itu lucu juga di SS itu dibahas ya, mobil antara mobil sungguhan dari mobil isi bahan bakar dengan mobil listrik gitu. Enak mau mobil listrik itu mak kelenyer. Itu tidak kerasa naik mobil itu, kita seperti main bom kar itu ya, cuma digas tok aja ya. Saya pernah main bom kar itu sama Elo, saya ajak, ayo main. Saya tabrak-tabrakan sudah. Itu bom karnya tidak apa-apa ya. Itu tadi kita cuma main gas aja karena dia bukan mesin tapi dinamo ya. Mesinnya dari dinamo, bukan pakai bensin, bukan pakai tidak ada apa-apanya, tidak ada busi, tidak ada apa-apanya itu. Jadi itu. Tadi kita punya mobil tapi kita tidak bisa menikmati sepenuhnya. Gitu. Seperti kita punya Roh Kudus sih, ada Roh Kudus di dalam diri kita, tapi kita tidak sungguh-sungguh di dalam Roh Kudus itu gitu. Ya, kita ditegur oleh Roh Kudus, ya ngambek sedikit lah gitu loh ya. Jadi terus tidak mau dipimpin Roh Kudus ya. Yang tadi sudah dikatakan kita jangan menjadi seperti orang bebal ya, yang ndablek ya istilahnya itu ya. Ya itu tadi bedanya punya mobil dengan benar-benar mengemudikannya ke arah yang dia tunjuk. Konsep ini sering diambil dari Efesus 5 ayat 18 itu. Hendaklah kamu dipenuhi dengan roh. Kita harus selalu kita minta di dalam kehidupan kita ini dipenuhi dengan roh. Jadi dipimpin oleh roh. Ya. Dalam bahasa aslinya kata itu bentuk perintah berkelanjutan, jadi bukan sekali tetapi terus menerus. Jadi kita bukan terima Roh Kudus tok ya wis, terserah Roh Kudus pimpin kita bagaimana gitu, tapi harus kita di dalamnya ya. Ini dikatakan terus menerus, bukan sekali tapi terus menerus kita di dalam Roh Kudus itu. Ya kadang-kadang kita kepleset lah ya toh. Tapi nanti kita harus segera kembali lagi, dan Roh Kudus pasti menolong kita untuk kita bisa kembali lagi di dalam kita, kehidupan kita ini dipimpin oleh roh ya, Roh Kudus ya, bukan roh lain yang lainnya ya. Ya itulah ya, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua yaitu buah dan kuasa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus biasanya terlihat dari buah roh ya. Ada 9 buah roh, itu apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 ya. Hafal ya, dihafalkan itu ya. Dan satu-satu lihat apakah kita di dalam kehidupan kita sudah membuahkan buah-buah roh itu. Kasih, oh ya wes aku sudah mengasihi kok ya toh. Sukacita, adakah sukacita ya toh? Cocok menengkutai sukacita dalam Yesus itu sukacita ya. Dalam kita melakukan pekerjaan apapun juga kita sukacita, dan pekerjaan itu tidak menjadi beban bagi kita ya. Pelayanan juga tidak menjadi beban daripada kita. Kita sukacita melayani, sukacita bekerja ya, melayani keluarga ya, menjadi beban gitu loh. Kalau dalam hal itu nggak sukacita ya menjadi beban jadinya gitu loh ya. Dan ya
Ini buah-buah roh bisa dibaca di Galatia 5 ayat 22-23 ya. Selain itu juga ada kuasa untuk bersaksi ya. Kita di dalam Roh Kudus itu kita bisa diberi kuasa untuk bersaksi, menyaksikan segala kebaikan Tuhan, segala apa yang kita dapatkan setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus itu ya, dan mengerti kebenaran Alkitab, dan berdoa bukan sekedar emosi atau pengalaman mistis. Bedanya dengan karunia Roh Kudus adalah buah itu soal karakter, karunia soal fungsi pelayanan. Jadi kita di dalam kehidupan ini bisa mencerminkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita, sehingga dari buah-buah roh yang kita hasilkan itu orang yang melihat kan orang lain, bukan kita sendiri ya. Orang yang lain yang menilai kita ini sudah sesuai dengan perbuatan kita sudah sesuai dengan buah-buah roh enggak gitu. Ada buah-buah roh yang timbul enggak di dalam kehidupan kita ini. Ya orang lain yang lihat gitu loh, orang lain yang menikmati ya. Ada buah-buah roh, 9 buah-buah roh itu tadi ya, yang dia tutup dengan penguasaan diri. Kita harus punya penguasaan diri. Setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus ya punya penguasaan diri. Kalau ada orang yang marah-marah dengan kita ya, kau jangan juga marah-marah kepada dia ya. Jadi tahanlah, menahan, bisa menahan. Sakit, menahan itu sakit ya. Kalau dia marah kenapa aku udah bisa marah? Kalau dia pukul kenapa aku udah bisa pukul? Ya bisa juga, tapi di dalam pimpinan Roh Kudus kita bisa punya hati yang sabar, ya lemah lembut, sehingga kita bisa menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, sehingga orang itu juga bisa menjadi baik. Kalau kita berbaik terus sama dia, walaupun dia tetap buat jahat sama kita, tapi kalau kita berbuat baik terus sama dia, akhirnya dia juga jadi baik gitu. Nah, kalau kita berbuat jahat kepada dia, dia makin jahat kepada kita ya. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Kalau dia jahat dari kita ya, kita kalau oleh-oleh ya dari Terawas, Batu, apalagi dari kemarin dari mana itu, Balai Kambang ya, dari itu pantai selatan ya. Mana oleh-olehnya? Tidak ada oleh-oleh kira-kira, karena oleh-olehnya apa, ikan ya. Oleh-oleh apa Bu? Pak Martin dapat apa? Dapat apa Pak? Capek ya? Oh ya, kamu main terus di tepi pantai, oh wis kecek-kecek apa ya tuh, nanti panasan, kehujanan ya. Ya senang, tapi sukacita ya, ada sukacita kan, itu sukacita itu yang penting ya. Yang penting ada sangunya juga ya tuh, luar biasa ya. Pergi-pergi kita pasti minta sangu, harus minta sangu gitu loh. Kalau ada yang memberi sangu, puji Tuhan, haleluya gitu ya. Ada yang ulang tahun juga kemarin didoakan di sana ya, wah luar biasa, luar biasa. Jadi ya itu ya, buah-buah roh itu ya bisa kita lihat ya. Orang itu kalau sudah di dalam Roh Kudus ya bisa berbuah-buah roh yang manis, dan kita yang menikmatinya, manisnya buah itu gitu ya. Yang ketiga yaitu proses, bukan peristiwa satu kali. Beberapa aliran melihatnya sebagai pengalaman puncak setelah pertobatan. Yang lain melihatnya sebagai proses berulang, kita bisa dipenuhi, lalu melemah, lalu dipenuhi lagi lewat doa, firman, dan penyerahan diri. Dan yang penting bukan perasaan euforia, tapi apakah hidupnya makin serupa dengan Kristus. Kalau kita di dalam roh dan kita mencerminkan pada kehidupan kita ini serupa dengan Kristus, ya kita tidak bisa sempurna seperti Kristus ya, mesti ada kurangnya. Dan di sini kita kan juga proses, bukan peristiwa satu kali saja ya. Kita bisa jatuh bangun di dalam kehidupan ini memang ya. Jadi waktu kita jatuh ya, kita mohon Roh Kudus tolong aku sehingga aku bisa dipulihkan. Kalau kita ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita ya,
kita bisa minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Ya, kita yang mohon pada Roh Kudus untuk Dia memimpin kehidupan kita, sehingga jalan-jalan kita ini terpimpin gitu loh. Ya, kalau kita dalam kerjaan ada sesuatu hal yang nggak bisa kita atasi, ya, kita mohon Roh Kudus, berikan aku hikmat, berikan aku jalan keluar, berikan aku bagaimana caranya untuk menghadapi semuanya ini. Di dalam kehidupan juga, kehidupan rumah tangga, ya, rumah tangga yang cekcok terus, ya, sertakan Roh Kudus di dalam rumah tanggamu untuk pemulihan yang sempurna, ya. Jadi ya kalau cekcok sedikit biasa itu katanya kembangnya kehidupan, ya, kembangnya rumah tangga, ya. Kalau enggak cekcok itu enggak enak gitu, ya. Enggak ada sesuatu yang kalau tenang-tenang terus itu rasanya enggak ada apa-apanya di dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, itu jadi harus, nah tapi firman Tuhan kan dikatakan kalau kita marah tidak boleh lebih dari sebelum matahari terbenam, harus sudah selesai amarah kita, ya, nggak boleh berlama-lama. Nanti yang rugi kita sendiri. Kita bisa mengalami 3S, ya, stres, stroke, stop, ya. Nah, itu jangan sampai itu terjadi pada diri kita, ya. Nah, itu perlunya Roh Kudus, ya, supaya kita tidak masuk ke dalam 3S itu, ya. Stres, stroke, stop, wah, sudah habislah, sudah. Percuma engkau punya harta setumpuk segudang, kalau akhirnya stroke dan stop, ya, puji Tuhan, sudah, ya. Kemarin saya tanggal 1 itu saya ke Lawang, Sentong sana, nyekar, ya, orang tua, mertua, dan anak saya, ya, ya, disitulah orang-orang yang sudah stop itu semua di situ, ya tuh, dan nggak bisa apa-apa gitu. Nah, akhirnya kita juga akan menuju ke situ, tapi sebelum menuju ke situ manfaatkanlah kehidupan kita ini, ya, mau dipimpin Roh Kudus sehingga kehidupan ini berfungsi, berguna gitu, ya, bagi orang lain terutama, ya, ya juga bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, tapi juga bagi orang lain, ya. Itulah perlunya Roh Kudus memimpin kehidupan kita, ya. Yang bukan maksudnya bukan kerasukan, bukan kehilangan akal, dan bukan bukti kalau seseorang lebih rohani dari orang lain. Intinya adalah ketaatan dan keterbukaan. Nah, kalau kita di dalam roh itu bukan kita terus bisa bahasa roh, siapa sangka. Nah, terus kita menjadi lebih lagi dari orang lain. Dia nggak bisa, Pak, aku bisa, Pak, gitu. Nah, bukan gitu, tapi kita mau dipimpin roh. Nanti tanggal 15 kan ada malam pencurahan Roh Kudus, ya, selama 10 hari, ya. Nah, itu yang belum bisa bahasa roh, mintalah di saat kesempatan itu, mintalah, ya, dengan semua keadaan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, di situ kau akan bisa berbahasa roh, ya. Ciri-ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus yaitu bisa berbahasa roh, ya. Nah, mintalah di situ, mintalah, engkau akan diberi pasti, ya. Roh Kudus yang mengisi manusia yang mengosongkan diri dari ego dan dosa. Roh Kudus itu seperti kompas dalam hidup keseharian kita, ya. Ya, kita mengosongkan diri supaya Roh Kudus masuk pada kita, ya. Dan ada beberapa contoh, yaitu saat marah atau tersinggung, ya, respon alami manusia adalah balas atau menyimpan dendam. Contoh praktis dipenuhi Roh Kudus, kita tetap merasa kesal, tapi ada dorongan untuk diam sejenak, menarik nafas dan memilih tidak membalas kata-kata kasarnya, ya. Nah, ini ada Roh Kudus pimpin kita sehingga kita sadar, ya, kita nggak membalas ini kesalahan orang, kekasaran orang ini dengan berbuat juga kasar kepadanya. Itu penguasaan diri dari roh yang muncul, bukan hasil kekuatan menahan diri sendiri. Nah, itu karena ada Roh Kudus kita bisa ada penguasaan diri untuk kita tidak segera saat itu membalas
kemarahan orang itu dengan kita juga ikut marah gitu. Ada penguasa diri, ya jangan ya. Sehingga kita bisa menahan diri ya, enggak membalasnya. Yang kedua yaitu saat bingung ambil keputusan. Misalnya bingung pilih pekerjaan ya, sekarang kerjaan lagi susah ya. Jangan sekali-kali keluar dari pekerjaanmu yang lama ya. Jangan sombong kamu, aku bisa, aku keluar sekarang enggak apa-apa, sebentar lagi aku dapat pekerjaan di tempat lain yang lebih bagus. Nonsen saat ini ya. Orang sudah bisa bekerja itu sudah puji Tuhan. Orang seberang bilang alhamdulillah ya. Jangan terus waduh, ya saya ini dialami oleh anak-anak ya, Gen Z ya. Mereka kalau kerja tidak bisa setia seperti kita dulu zaman-zaman kita bekerja bisa puluhan tahun ikut perusahaan itu. Sekarang 3 bulan sudah, loh kok keluar? Wis gak enak pak. Mereka seolah tidak membutuhkan gaji itu, membutuhkan keuangan, ya. Jadi ditinggal keluar saja. Gitu. Nah itu. Nah kalau kita mengalami hal seperti itu, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus ini supaya kita bisa kerja itu dengan baik. Ya. Kita bekerja juga di dalam pekerjaan itu kita mendoakan perusahaan kita ini supaya tetap berjaya. Kalau dia berjaya, kita tetap bisa bekerja di situ dan kita mendapatkan fee, mendapatkan cuan dari perusahaan itu. Ya, nah kita mendoakan bangkrut perusahaan ini terus jika aku keluar aku dapat pesangon gitu. Ya terus kau mau kerja di mana gitu ya. Nah itulah fungsinya Roh Kudus supaya bisa memimpin kita di dalam perusahaan, kita bisa menjadi saksi Kristus ya. Dan ini ya kalau kita ya ini semuanya bisa kita lakukan dengan pimpinan Roh Kudus ya. Misalnya bingung memilih pekerjaan atau hubungan orang, biasanya cuma pakai logika dan saran orang. Dipenuhi Roh Kudus berarti kita sengaja berhenti berdoa, membaca Alkitab, lalu memperhatikan rasa damai atau tidak damai di hati saat memikirkan opsi itu sering disebut pimpinan roh, bukan suara literal, tetapi kejelasan dan damai yang melampaui alias atas logika ya. Kadang-kadang kita tidak ngerti ya cara kerja Roh Kudus terhadap kita juga ya. Di dalam pimpinannya kita bisa dituntun, dibimbing untuk menjadi yang baik di dalam kehidupan kita ya. Bekerja bisa baik ya, semuanya bisa kita atasi dengan baik. Dan yang ketiga yaitu saat ego ingin dipuji ya, keinginan untuk dipuji kita berhasil, kita kalahkan dengan kerendahan hati, kembalikan semua itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah ini kalau kita sudah ya berhasil, janganlah kita sombong ya, kita dengan ego kita ingin dipuji ya. Kalau tidak dipuji gimana gitu loh rasanya. Kita setelah menolong orang, memberi orang, kita kepingin dia memuji kita ya. Tapi ya itu kita matikan ego kita ya, sombong ya. Siapa aku? Siapa aku? Kamu sendiri tidak tahu siapa kamu kok. Aku suruh tahu kamu gimana ya. Kamu tidak tahu siapa aku ya. Ya itu kata-kata yang sombong ya. Ya kalau kita kata ya kita dari keadaan dulu yang nggak punya apa-apa dan sekarang punya apa-apa ya bolehlah sedikit sombong memangnya ya, gitu loh, bangga dengan pekerjaan yang berhasil ya. Tapi ya jangan keterlaluan lah gitu loh ya, yang membuat orang ya orang semua iri loh dengan kita. Yang kalau kita kamu berbaik-baik saja itu semua orang yang melihat di luar itu kan iri ya, kok enak ya woiku lah itulah ya. Tapi kita bisa selalu merendahkan diri ya, nah, untuk kita bisa berteman bersahabat dengan semua orang ya. Ciri paling sederhana kita menjadi lebih peka terhadap apa yang salah
tapi sekaligus ada kekuatan dari penghiburan untuk mengubahnya, bukan cuma tahu yang benar tapi mampu melakukannya. Ya, kita kadang-kadang tahu itu salah, itu benar, tapi kita tidak bisa melakukannya yang benar itu. Nah, itu di dalam pimpinan Roh Kudus kita bisa melakukan kebenaran itu, dan kita berani untuk melakukan kebenaran itu. Ya. Bedanya dengan usaha sendiri, kalau pakai kekuatan sendiri kita cepat lelah dan munafik. Ya. Kalau dipenuhi Roh ada rasa ringan meski situasinya berat, karena kita tidak berjuang sendirian. Nah ini ya, Roh Kudus menjadi rekan kita ya, untuk menghadapi sesuatu kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang terjadi pada diri kita. Ya. Roh Kudus, tolong aku untuk bisa selesaikan masalah ini. Ya, masalah sepeli apapun, kalau kita mau berdoa dan mohon pada Tuhan Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus, pasti semuanya bisa selesai. Amin. Ya. Kita tidak berjuang sendirian, tapi bersama Roh Kudus ya. Mintalah agar Roh Kudus memenuhi hidup kita senantiasa. Ya, hidup kita mintalah ini. Ya, minta, selalu minta. Ya, kita ini grupnya Kaipang kan, tiap hari kita akan minta terus. Ya, tahu Kaipang itu ya? Ya itu kalau tidak tahu ya baca silat dulu ya. Kita ini lebih dari pengemis, pendino jaluk terus sama Tuhan. Tuhan, aku minta ini, minta itu, minta mobil, minta rumah. Ya, bukan minta yang sarepes 2 repes, tapi mintanya kita lebih banyak. Gitu. Kan ada ya, ada dulu rekan kita seorang pendeta yang dia hidup di Surabaya ya. Yaitu ini rekan-rekan saya itu dulu nakal ya bang, saya di Jogorno tapi dia ngilang gitu loh ya. Itu biasa itu di dalam pelayanan itu, jangan kaget ya kalau digugurkan di dalam suatu pelayanan lalu dia minggat, kita yang di situ gitu loh ya. Jadi terus dia kan ya ada kesulitan namanya ya, banyak gereja kecil ya, ada kesulitan, nah dia buat proposal gitu loh, proposal untuk minta kalau di dalam proposal itu ya dia tidak, bulan ini dia keberatan, dia tidak bisa bayar uang sekolah anaknya, bayar listrik gitu, bayar apa-apa ya sejumlah sekian gitu. Nah ini rekan-rekan saya kan tanya, ini apa Pak ini Pak? Ya dia kan sebutnya jumlah, loh ya enggak semua jumlah itu harus kamu penuhi ya, kamu mampumu, kamu digerakkan Tuhan mau berikan dia berapa gitu loh. Ya sesyukur relamu kan, ini dimintakan kepada banyak orang gitu ya. Nah itu loh. Tapi saya katakan kalau saya jadi dia, saya enggak, nilainya enggak sekian ya, bahkan akan lebih banyak gitu. Kalau dia coba minta 3 juta gitu, saya bisa minta 300 juta. Ya. Gitu loh. Ya aku sih jaluk, aku tambah jaluk sing ngake. Gitu. Gitu loh. Tadi ya cuma dia cukup, asal cukup untuk bayar dia ya sudah cukup ya tuh. Nah, itulah. Ya sudah gitu. Dan gitu. Kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita memberi, ya berilah. Berilah sesuai dengan kemampuanmu. Ya, kalau tidak mampu memberi yang banyak, ya berikan apa yang ada padamu. Ya. Yang penting ya mintalah agar Roh Kudus memenuhi hidup kita senantiasa. Ya, ada amin. Ya, hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Selalu ada Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi kita tidak sendiri ya berjuang di dalam kehidupan ini ya. Kita tidak sendiri, ada rekan kita Roh Kudus yang luar biasa. Ya, memimpin, membimbing kita, ya, memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah kita. Ya, luar biasa Roh Kudus. Jadi kita harus sertakan dia setiap saat di dalam kehidupan kita. Caranya ya dengan berdoa dan memohon pada Roh Kudus untuk dia menyertai kita senantiasa. Roh Kudus pasti menyertai kita dan kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang manis di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Saya silakan para pelayan Tuhan untuk
kembali ke mimbar. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin kami senantiasa di dalam kehidupan kami, di dalam kami menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, semuanya bisa terselesaikan dengan baik di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami bisa berbuah-buah roh yang manis sehingga orang-orang sekitar kita bisa menikmati buah-buah yang manis itu. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami terang-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tetap mau dipimpin Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Di hadapan kita ada roti dan anggur, dan kita mau melakukan perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pastor Henry. Silakan Pastor Henry. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami semua hamba-Hamba-Mu yang akan melayani dalam perjamuan kudus. Tuhan kuduskan, tahirkan kami. Dan kami juga berdoa berkati seluruh jemaat yang akan ambil bagian masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang kami bagikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari awal saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang
Mari saudara, bagi saudara yang sudah menerima roti dan anggur, kita angkat di tangan kanan kita di atas kepala. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita naikkan di atas kepala kita anggur yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, kasih Tuhan.
Kami hidup di dalam anugerah yang terbesar. Dan kami rindu Tuhan, biarlah kami senantiasa hidup kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar lewat Bapak Gembala. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan senantiasa, dan apapun yang dikerjakan oleh Bapak Gembala, Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih kami semua yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan, buah sulung, dan juga ucapan syukur. Kami percaya semua yang kami tabur di dalam rumah-Mu, Tuhan sendiri akan memberkati kami kembali dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan tiba saatnya kami semua umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah, baik yang di gereja juga yang mengikuti ibadah secara online, kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, bahkan mukjizat yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bawa berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat kebaikan Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.